وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah. Biasa tiap ahad malam kita jalankan kewajiban kita yaitu kajian. Mudah-mudahan kalau ilmu yang dilaksanakan ini menjadi barokah buat kita, baik kita lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kita berdoa Allah Subhanahu wa taala. Semoga sama-sama kita bisa Fatihah, mudah-mudahan dan barokah Fatihah segala hati kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sedang sakit mudah disembuhkan, sedang sudah dimudahkan, yang punya utang semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pula semoga kalau kita tunggu kita mudah-mudahan kita mudah-mudahan dapat Allah Subhanahu wa taala ini main-main selama dunia bisa ditempatkan yang lain Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hati ini yang boleh berujung sesolihah dan bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam semoga selalu terjadi dengan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salat yang terjadi kita panjatkan ini akan memberikan kita syafaat di hari kiamat yang akan datang. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya beberapa hari yang lalu ya kita berjanji ya secara minggu ya kalau sesuatu mudah-mudahan semua jelaskan kuburnya, misalnya didapatkan dalam segala urusan dalam kubur dan menjadi berluas di kerangka Allah Subhanahu wa taala dan di kita mudah-mudahan senantiasa orang makhluk dan makhluk juga dalam jalan sana. Alhamdulillah. Ya, sekarang surat apa? Al-Ahqaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat. Di banyak orang kadang baca tabbat. Arab pun nggak kena gitu. Artinya terlalu hamesnya kebangetan. Jadi gitu. Tabbat itu kan. Tabbat, jadi kayak angin keluar sedikit nih. Bukan nggak ditahan. Kalau ditahan tabbat, jadi nggak ada angin keluar. Tapi kalau yang tak itu ada angin yang keluar. Tabbat, tabbat yada abi lahabin wa tabbat. Jadi karena ada tas di ujung, jadi cara bacanya bukan watabut. Orang yang baca tabbat yada abi lahabin wa tabbat. Lepas, karena ada tasdid, maka sedikit tahan. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat. Tahan dulu, karena ada tasdid. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Di jidiha hablum min masad. Pada pertemuan sekalian, hari ini kita akan sedikit bahas tentang memahami tentang surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf ini ada asbab nuzulnya. Ya. Jadi umumnya surat-surat ayat dalam Al-Quran ketika turun itu ada sebab. Tapi tidak semua ayat dan surat turun ada sebab. Ya. Jadi tidak semua ayat surat itu ada sebab. Nah, sebab turunnya ayat disebutnya asbabun nuzul. Makanya ada ayat yang ada asbabun nuzulnya, ada yang tidak ada asbabun nuzul. Contoh Fatihah asbabun nuzul enggak ada. Ya.
Jadi beda dengan surat-surat yang lain. Al-Falaq, An-Nas ada sebab turunnya karena Nabi dipukulin, ya kan? Nah, Al-Ikhlas kemarin dulu sebabnya apa? Karena Nabi ditanya Tuhanmu seperti apa. Nah, ini surat Al-Lahab pun ada sebab turunnya. Kalau turun ayat Al-Quran disebutnya asbabun nuzul. Kalau sebab keluarnya hadis disebutnya asbabun nurul. Apa? Asbabun nurul. Nah, surat Al-Lahab ini ada beberapa nama. Ada yang mengatakan surat Al-Lahab, ada yang mengatakan surat Tabbat, ya. Ada yang mengatakan ini namanya surat Tabbat. Ada juga yang mengatakan ini surat Al-Masad. Jadi ada beberapa nama dalam surat ini. Cuma yang terkenal surat ini menjadi surat Al-Lahab atau surat Tabbat. Nah, kalau kamu gitu, baca Tabbat. Atau kalau bisa baca Tabbat, pasti bacanya ini. Seringkali justru kita mengenal nama-nama surat itu waktu masih kecil dengan baca awal. Baca kulhu. Apa kulhu? Al-Ikhlas. Kita baru tahu namanya Al-Ikhlas itu ketika sudah sekolah. Dulu kita boleh apa? Kulhu. Baca Qur'an itu lebih parah, gitu kan? Pada surat Al-Falaq. Baca Iqra. Berarti surat Al-Amal. Itu sebutan ayat. Atau sebutan surat. Baik, surat Al-Lahab ini termasuk dalam surat Makkiyah. Apa surat Makkiyah? Turun dari Mekah. Surat yang turun? Mekah. Kurang tepat. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Kalau Makkiyah itu ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah. Walaupun turunnya di Mekah itu tetap namanya, kalau Nabi sudah hijrah nih, turun ayat di Mekah itu tetap namanya Madaniyah walaupun turun di Mekah. Contoh surat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu ayat turunnya di Mekah ketika Nabi haji wada. Nah, walaupun turun di Mekah, tapi sesudah Nabi sudah hijrah belum? Sudah, disebutnya Madaniyah. Nah, kalau ini Makkiyah itu surat atau ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Baik, surat Makkiyah ini turun sebelum Nabi hijrah. Menurut catatan sejarah, surat Al-Lahab ini turun sekitar tahun ke-6, ya. 6 Hijriah, ya, ketika keempat Hijriah. Saat ini termasuk surat yang ke-6 dalam penurunannya kalau nggak salah. Udah ada sejarah. Jadi pertama kan Iqra dan sebagainya. Nah, asbabun nuzul surat ini dulu ketika Rasulullah menerima perintah dakwah secara terang-terangan kepada keluarganya, wangdir asyirataka wal aqrabin, sampaikanlah kepada kerabatmu. Nah, saat itu Nabi naik ke Bukit Sofa. Jadi Bukit Sofa itu sebuah bukit yang ada di dekat Masjidil Haram. Yang sekarang dia pakai buat sa'i, Sofa Marwah, itu bukitnya ada, sampai sekarang masih ada. Nah, Nabi naik ke sana karena memang umumnya dulu ketika ada hal-hal penting, ada apapun, biasanya diumuminya orang itu, para petinggi-petinggi itu naik ke atas bukit buat umumin. Nah, itu dikumpulkan para kaum Mekah saat itu, dikumpulkan oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah naik ke atas bukit Sofa. Dari berbagai macam suku, ada Bani Hashim, ada Bani Makhzum, Bani Kinanah, semua kumpul. Kemudian ditanya, Rasulullah ngomong, kalau aku bilang di belakang bukit ini ada pasukan kuda yang menyerang kita, kalian percaya? Apa kata penduduk Mekah? Kami percaya, karena yang saya tahu sebelum itu kamu gak pernah bohong. Omong kamu bisa dipercaya, makanya kamu dapat gelar Al-Amin. Jadi satu-satunya manusia yang belum Nabi, yang belum diangkat Nabi sudah dapat gelar dari Muhammad. Dia belum diangkat jadi Rasul, tapi sudah dapat gelar Al-Amin. Kenapa disebut Al-Amin? Karena beliau orang yang percaya kalau ngomong nggak pernah bohong,
kalau dikasih amanah selalu dipegang dengan penuh, kalau janji selalu ditepatin. Makanya orang-orang penduduk Mekah itu kalau dititipin apa-apa sama Muhammad aman. Misalkan dulu kan Nabi dagang nih, titip barang dagangan ke Syam, titip aman, pasti tak bakal tercecer dan semua omongannya benar. Kami percaya kalau kamu yang ngomong, kata bermuka. Terus kata Nabi begini, selanjutnya, ini nadir, ana Rasulullah. Sesungguhnya aku adalah utusan, aku adalah Rasulullah. Aku sarankan kepada kalian untuk menyembah Allah. Walaupun aku Rasul, tapi aku tidak menjamin kalian aman nanti di akhirat. Begitu dengan Nabi aku sebagai Rasul dan memerintahkan para penduduk Mekah untuk beriman pada Allah, diam semua penduduk Mekah. Diam, tak percaya. Yang tadinya sangat senang suka sama nama Nabi Muhammad, saat itu banyak yang berbalik. Ketika kondisi diam, tiba-tiba ada seseorang ya yang namanya Abu Lahab ini mencak-mencak, tabat ya Muhammad, celaka lu Muhammad. Jadi kamu capek-capek ngumpulin kamu di sini cuma mau ngasih kabar kayak gini, celaka kamu. Kita ada orang ini pergi. Ketika orang ini pergi, turunlah ayat tabat yada Abi Lahabin wa tab. Allah langsung yang menjawab. Allah langsung yang menjawab. Lihat pada surat-surat yang kemarin, semua awal surat diawali dengan kul. Tapi yang ini enggak. Langsung Allah yang jawab. Tabat yada Abi Lahabin wa tab. Nah, sebelum kita lanjut bahas masalah isi ayat, kita lihat Abu Lahab siapa sebenarnya? Sampai namanya diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu beberapa kali menyebut nama orang-orang tertentu dalam Al-Quran yang sudah dipastikan keimanannya atau dipastikan kemungkarannya. Allah tidak pernah menyebut nama orang kecuali orang itu memang sudah dipastikan masuk neraka. Contoh Namrud, ya kan? Apalagi Naon. Ini Lahab. Jadi orang-orang ini sudah dipastikan masuk neraka. Makanya kita tidak boleh, hikmah yang kita ambil adalah kita tidak boleh menyebut orang sesat. Apalagi sampai menyebut orang masuk neraka. Allah aja nggak pernah nyebut, itu sudah dipastikan dalilnya kuat. Walaupun ada orang yang berbuat nyata-nyata mungkar, maksiat kepada Allah, bahkan dia berbuat apapun seburuk-buruk perbuatan, tidak boleh kita memvonis dia. Kecuali perbuatan itu jelas-jelas dia lakukan sampai dia mati. Misalkan ada orang kejadian merampok, sampai matinya pun matinya ditembak karena ngerampok, itu udah jelas tuh. Kalau kita ngomong neraka, karena tanda-tanda sudah jelas. Nah, sama dengan kita tidak boleh memvonis orang masuk neraka, pun kita nggak boleh memvonis orang masuk surga. Wah, masuk surga ini baik banget meninggal di masjid. Apakah orang yang kalau sudah meninggal di masjid pasti masuk surga? Belum. Bisa jadi dia ke masjid mau nyolong motor, ketahuan mati di masjid, atau mau nyolong sendal, kepleset di WC di kamar mandi mati, atau dia ke masjid mau nyolong kotak amal kan gitu. Jadi banyak masjid gangguan di masjid. Tapi tidak selamanya juga orang yang meninggal di tempat yang kelihatannya nggak bagus, atau di diskotik, udah pasti sholat tiba belum tentu. Ada dulu seseorang meninggal di diskotik, tapi akhirnya masih surga. Ternyata apa? Sholat tiba, bukan sholat tiba. Ternyata dia tuh ke diskotik karena apa? Bukan dia ingin cari kesenangan. Ternyata dia ke diskotik itu mencari anak perempuannya yang kabur, yang katanya kerja di situ. Disusul nih anaknya ke diskotik. Di dalam diskotik ternyata dia mati terbunuh oleh preman-preman diskotik. Matinya dia mati baik atau mati buruk? Ingin bawa anaknya dari dunia seperti itu bawa pulang ke rumah, mati di situ.
walaupun meninggal di diskotik, tapi patuh dalam kondisi untuk menyelamatkan matinya mati baik. Ada yang bilang saya mau umrah dulu, kalau itu umrah kenapa supaya mati di Mekah? Karena kalau mati di Mekah masih dijamin masuk surga. Nah belum tentu juga. Abu Lahab mati di Mekah. Jadi banyak orang kafir mati di Mekah. Baik, kembali ke Abu Lahab. Siapa sih Abu Lahab? Abu Lahab ini adalah salah satu tokoh Quraisy. Nama aslinya bukan Abu Lahab itu lakob, sebutan. Nama aslinya Abdul Uzza. Siapa? Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Jadi Abu Lahab ini adalah pamannya Rasulullah. Paman langsung, paman kandung. Jadi Abdul Muthalib punya anak 10, ya kan? Punya anak 10, laki dan perempuan. Nah, ketika Rasulullah lahir, tinggal 4 yang masih ada. Abu Thalib, Abu Lahab, Hamzah, dan siapa? Abbas. Ada 4 orang. 4 orang ini paman Rasulullah, paman kandung ya, dari jalur bapak bin Abdullah. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Kenapa disebut Abu Lahab? Kenapa disebut Abu Lahab? Lahab itu artinya merah marong, merah menyala. Lahab artinya. Karena apa? Karena si Abdul Uzza ini kalau lagi marah Pak, bukannya merah. Biasa kalau orang marah mungkin merah kulitnya apa tuh? Putih. Orang kulit itu ganteng Pak. Bapak lihat dah orang-orang Arab sekarang ganteng. Nah, apalagi ini keturunan bangsawan, bangsa Quraisy itu bangsawannya Mekah. Ningrat. Nabi Muhammad itu keturunan Ningrat, darah biru, bukan raja jelata. Sama kalau kita kayak Bang Rabi Nugoro gitu kan. Jadi orang terhormat. Nah, singkat cerita Abu Uzza ini digelar Abu Lahab karena dia kalau marah kulitnya merah. Nah, Abu Lahab itu warga dekat Taman Kandung. Dulu itu ketika Rasulullah SAW lahir, Rasulullah SAW lahir itu tepatnya itu kalau di buku sejarah kita bilang Rabiul Awal ya, 12 Rabiul Awal. Masehinya mencatat sejarah itu tanggal 22 April tahun 571. Tanggal berapa? 22 April. Maka yang melahirkan bulan April tuh deket-deket tuh sama ulang tahun Rasulullah. 22 April tahun 571 Masehi atau tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, ketika Nabi Muhammad ini lahir, Abu Lahab itu senang luar biasa Pak. Kenapa? Karena dia punya adik bungsu yang namanya Abdullah itu meninggal, bapaknya Rasulullah. Jadi saking sayangnya Abu Lahab sama adiknya, ketika Abdullah meninggal dia sedih banget. Begitu Nabi Muhammad lahir, senangnya luar biasa. Alhamdulillah itu senangnya itu. Kenapa? Pengganti Abdullah sudah datang. Saking senangnya Abu Lahab itu, dia panggil penduduk Mekah, diajak undang makanan. Saking senangnya Rasulullah lahir, diundang penduduk Mekah untuk makan di rumah dia. Dan makan, dipanggil budaknya yang namanya Suwaibah. Jadi yang menyampaikan lahirnya Muhammad itu adalah budak yang namanya Suwaibah. Dibilang bahwa lahir ponakanmu seorang laki-laki. Kan zaman dulu Pak, zaman jahiliyah kalau yang lahir laki-laki luar biasa. Kalau perempuan kan dibunuh waktu itu kan, bayi perempuan. Jadi salah satu kejahilan bangsa Mekah adalah membunuh bayi perempuan. Lahir bayi laki-laki yang cakep banget, yang bening luar biasa. Nah, senangnya Abu Lahab karena lahir ponakannya, saking senangnya diundang orang-orang, kemudian dia ngomong sama si budak di Suwaibah waktu itu. Ya Suwaibah, kamu aku merdekakan, karena pergi ke rumah Aminah, susuin dia. Jadi saking senangnya Abu Lahab, budaknya dibebaskan, disuruh menyusui Muhammad kecil. Kan Rasulullah punya ibu susu 2, satu Suwaibatul Aslamiyah dan 2 Halimatus Sa'diyah.
Jadi sebelum Halimatus Sa'diyah itu Suwaibah dulu. Ternyata Suwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab. Luar biasa Pak Abu Lahab sama Muhammad waktu itu. Waktu Muhammad masih muda ya kecil. Itu ya layaknya keluarga, senang. Bahkan waktu kakeknya meninggal, Abdul Muttalib itu Aminah meninggal. Ya kan, Aminah meninggal ketika Nabi masih usia 4 tahun, diasuh sama kakeknya Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib mau meninggal, Abu Lahab minta Muhammad supaya diasuh sama dia, tapi nggak dikasih sama Abdul Muttalib, justru diserahkan ke Abu Thalib. Sebenarnya tadinya Abu Lahab yang mau mengasuh Rasulullah. Nah, singkat cerita berjalannya waktu, hubungan keluarga harmonis. Dulu itu Rasulullah punya anak, nikah dengan Khadijah, Khadijah punya anak. Rasulullah punya anak 6, 2 laki, 4 perempuan. Jadi kita baca sejarah dulu Pak ya, sebelum masuk ke sini. 2 laki, 4 perempuan. Yang laki ada Qasim, Abdullah, yang meninggal pada saat kecil. Tinggal 4 nih, ada Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Ya Pak? Zainab, anak Rasul nih. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Zainab nikah dengan seorang pemuda namanya Abil As. Dulu itu belum ada aturan nikah beda agama Pak. Karena Rasulullah belum jadi Rasul. Jadi nikah beda agama masih boleh. Walaupun Rasulullah sudah jadi Rasul saat itu, Nabi sudah jadi Rasul, belum ada tuntunan atau aturan beda agama boleh menikah saat itu. Makanya menikahlah Zainab dengan pemuda Abul As. Nah, ketika turun perintah hijrah, Rasulullah SAW perintah hijrah, Zainab ini putri Rasulullah, dia bingung Pak, saking cintanya sama Abu As. Itu Abu As kemudian ganteng, luar biasa. Nah, sementara Abu As itu nggak boleh hubungan sama Zainab karena dianggapnya sudah beda keyakinan. Dipaksa suruh ceraiin Zainab. Sehingga cerita akhirnya diceraikanlah Zainab. Kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah dan Zainab nyusul. Rasulullah di Madinah. Ketika Zainab mau keluar dari kota Mekah, diminta tolong Abu As bertolong kepada temannya supaya ngawal ini siapa? Zainab. Saat itu kondisi Zainab sedang hamil muda. Nah, ketika keluar dari rumahnya, banyak orang-orang Quraisy dibentak, kudanya dicelakai, jatuh Zainab, keguguran Zainab. Akhirnya singkat cerita di batas kota Mekah sudah dijemput oleh 2 sahabat dibawa ke Madinah. Kemudian terjadi perang Badar. Perang Badar terjadi, mantan suaminya Zainab, Abu As ikut perang Badar. Ada di pihak Quraisy. Kalah kan Quraisy, terjadi penawanan ditawan pasukan perangnya. Salah satu tawarannya adalah Abu As. Ditawan oleh kaum muslimin di Madinah. Nah, singkat cerita akhirnya sudah tolong supaya dibebasin. Nah, sebagai barang tebusannya Zainab masih punya kalung pemberian Khadijah. Ya Bang, gitu kan. Tolong itu mantan suami saya dibebasin, ini sebagai barang jaminan. Kalung Siti Khadijah almarhumah mantan ibunya di sana sebagai jaminan. Dilepaskan Abu As. Kemudian terjadi lagi penangkapan. Ketika Abu As sedang membawa barang-barang dagangan ini, ditangkap, ya, ditawan lagi, ditebus lagi. Ketika ditangkap di Madinah, bilang gini, kamu nggak percaya oleh Muhammad utusan Allah? Saya percaya. Cuma saya juga meyakini Muhammad adalah utusan Allah. Cuma saya tidak mau mengawali keislaman saya dengan saya berkhianat. Kenapa? Karena banyak barang titipan yang ada di saya. Saya pengen balikin dulu ini barang-barang orang-orang Mekah. Saya kembalikan, maka saya akan kembali ke sini untuk berislam. Singkat cerita, dipulangin di Abu As beserta barang-barang bawaannya. Dia pulang ke Mekah, dipulangin barang-barang orang penduduk Mekah. Kemudian ditanya, apakah masih ada sangkutan terhadap diri saya? Sudah nggak ada, Abu As, sudah beres semua. Oke, kalau sudah beres, berarti sudah nggak ada sangkutan apa-apa. Saksikan oleh kalian itu buka, asyhadu an la ilaha illallah wa
masuklah Abu As ke dalam Islam. Kemudian dia nyusul Zainab ke Madinah, rujuk lagi. Dia sempat bisa sama 6 tahun Pak. 6 tahun bisa antara Zainab sama Abu As. Demi keimanan tuh. Balik ke Madinah, nikah lagi. Nah singkat cerita 2 tahun kemudian Zainab meninggal. Ya, meninggal dalam kondisi sakit. Itulah kesetiaan seorang wanita didikan siapa? Didikan Rasulullah. Jadi luar biasa begitu setianya, walaupun sudah tidak ikatan suami istri, tapi tetap menanamkan cinta yang luar biasa. Nah, anak pertama Zainab, anak kedua Ruqayyah. Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini nikah sama anak Abu Lahab. Jadi masih kerabat, karena dulu itu untuk mempertahankan keturunan kan nikah antar kota sudah biasa. Ada seperti itu. Ruqayyah nikah dengan Utbah, jadi Abu Jahal punya anak 6. Ada Utbah, Utaibah, dan lain sebagainya. Ruqayyah nikah dengan Utbah. Kemudian Ummu Kulsum nikah dengan Utaibah. Ini dua-duanya Utbah dan Utaibah adalah anaknya Abu Lahab. Begitu dengar Muhammad jadi Rasul, apa perintahnya? Ceraikan semua istri. Akhirnya diceraikanlah anak Rasulullah. Ruqayyah diceraikan, kemudian Ummu Kulsum diceraikan. Nah, 2 anak Rasulullah janda ini dinikahkan oleh Sayyidina. Nah, maka dapat gelar Dzun-Nurain, yang memiliki 2 cahaya karena menikahkan 2 anak Rasulullah sekaligus nikahin janda Pak.